والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Apakah beliau-beliau ini, para imam-imam besar ini, orang awam? Tentu ini terbantahkan pemahamannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya bahwa mereka termasuk para imam 4 tadi dan para ahli fikih, ahli hadis, semua masuk ke dalam golongan orang awam karena masih menggunakan syariat. Inilah golongan yang mendefinisikan seperti itu. Oleh karena itu, mereka mengatakan selama orang itu masih menggunakan syariat, ia disebut dengan al-awwam, orang-orang awam. Ini sebutan mereka kepada orang-orang yang memegang syariat. Ahlul zahir, hanya luarnya saja. Al-mahjubun, kaum yang terhalangi dari ilmu. Bahkan katanya ahli syubhat dan hawa nafsu pun mereka letakkan pada ulama syariah. Padahal jelas ya, ini pemahaman-pemahaman mereka yang sejatinya. Ini berkaitan dengan makna syariat. Lantas makna hakikat menurut kaum sufi bagaimana? Karena ini tadi kan antara hakikat dengan syariat. Jadi kita jelaskan dulu. Apa itu? Menurut mereka yang namanya hakikat itu satu, bisikan-bisikan hati dan mimpi-mimpi kaum sufi yang mereka yakini sebagai takwil penafsiran ilmu syariat. Anak akan berikan contoh sufi modern. Siapakah sufi modern? Yang bisa jawab, ulang duluan. Ya. Siapa yang disebut dengan sufi modern? Baik, nggak usah dijawab di sini. Iya, yang pergi masjid satu ke masjid yang lainnya, itulah sufi modern. Semoga paham. Mari kita perhatikan. Mereka khuruj keluar untuk masjid satu, dakwah ke masjid berikutnya, masjid berikutnya, masjid berikutnya, masjid berikutnya. Sampai kemana? Ternyata dari mana dia landasannya? Ini tadi dari mimpi-mimpi gurunya tadi. Mari kita perhatikan. Ternyata ia menakwilkan Quran surat 3 ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Iya, di ayat ini coba jemaah perhatikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas berasal dari kharaja yakhruju, keluar. Allah lahirkan kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Nah, gurunya, mursyidnya bermimpi. Ukhrijat linnas, khuruj ini apa? Keluar dari wilayah satu ke wilayah berikutnya, wilayah satu, wilayah berikutnya. Inilah yang sekarang membahana di mana-mana. Ini takwil namanya, takwil wallahu a'lam. Kasihan dia mengamalkan tetapi tidak berdasarkan ya kesohihan riwayatnya. Wallahu a'lam. Ini salah satu contoh saja.
Ya, salah satu contoh. Maka kita wajib berilmu. Biar apa? Biar jelas melihat sesuatu. Konsep saya adalah apa yang dikatakan beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kalian ingin mengetahui sejernih-jernihnya air, maka dekatilah sumber aslinya. Air itu kalau baru keluar dari sumbernya, maka masih sangat ori. Kalau kita mendekati agama Islam, lurus murni, dekati sumbernya. Insya Allah kita jelas sekali. Itu yang harus kita betul-betul perhatikan. Kemudian beliau kelompok itu pun mengatakan yang namanya hakikat yang kedua, ilmu ini dikenal dengan istilah ilmu batin. Dan para pemiliknya pun disebut ahlul batin. Kalau syariat tadi luarnya, kalau hakikat batinnya. Ini pembagian menurut mereka. Kemudian yang ketiga, mereka inilah menurut kalangan sufi ini dikategorikan manusia yang khos, manusia yang khusus. Kalau kita itu orang yang megang syariat itu manusia yang umum. Kita yang umum aja ya, nggak usah khusus-khusus. Itu yang khusus katanya, wallahualam. Bahkan yang terakhir keempat, kata mereka ilmu batin tersebut lebih tinggi daripada ilmu syariat. Inilah pemahaman mereka tentang makna hakikat. Tayyib, anak akan ambil pendapat ya yang sangat kita perlu sampaikan. Apa itu? As-Sayhani Asy-Syahrani menukil riwayat dari seorang tokoh sufi yang namanya Nasr bin Ahmad Ad-Daqaq. Ia berkata, kesalahan seorang murid ada 3: menikah, menulis hadis, dan bergaul dengan ulama syariah. Ini kesalahan murid itu. Jadi menikah, banyak orang nggak menikah. Menikah pun ditinggal, wallahualam. Kemudian banyak menulis hadis. Karena semakin banyak menulis hadis, tahu kebenarannya. Karena mereka tadi dari takwil, bukan dari konteks yang sebenarnya, teks yang aslinya. Bahkan mendekati ulama atau bergaul ulama syariah itu termasuk kesalahan. Kemudian dilanjutkan lagi, Syekh Hamid An-Naslan At-Turabi sebelumnya ia menyebutkan diri dengan mengajar ilmu fikih, tetapi pasca mengenal tarekat ini ia menghabiskan waktunya selama 32 bulan untuk berkholwat. Ketika murid-muridnya memintanya untuk mengajar kembali, mereka mengatakan, ya, saya dan Khalil, nama seorang ulama fikih besar, telah berpisah sampai hari kiamat, tarikh Al-Baghdad. Jadi itu pendapat mereka. Lantas seperti apa sejatinya, siapa pencetus pertama istilah hakikat dan syariat? Karena kita tadi berbicara panjang dan lebar hakikat dan syariat terus. Siapa sih sejatinya pencetus pertama kali? Di dalam kitab yang sangat jelas, di antaranya adalah berjudul Iqadul Himam fi Syahril Hikam, yang namanya kaum sufi tokohnya yang mengatakan ada hakikat dan syariat adalah Ibnu Ajibah. Itu nama tokohnya, Ibnu Ajibah. Ia menukil di dalam kitab yang kami sebutkan tadi. Apa itu Ibnu Ajibah? Allah mengajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dan ilham. Malaikat Jibril datang pertama kali membawa syariat
Dan tatkala syariat sudah mengakar, malaikat Jibril turun yang kedua mengajarkan hakikat. Dan yang diajarkan pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib itu menurut yang bersangkutan. Jelas anggapan dan keyakinan ini tentu pemikiran yang bid'ah gaya baru atau muhdas tadi. Kenapa? Karena kaum muslimin melalui awal syariat yang dibawa Rasul sampai beliau wafat, sampai kepada Khalifahur Rasyidin, sampai kepada sahabat-sahabat, tidak ada yang membagi hakikat dan syariat. Itu. Jadi jelas, kita sudah sangat jelas sekali. Itu. Siapa tadi pencetus utamanya? Iya, jangan lupa nanti ulangan keluar. Kemudian konsekuensi adanya hakikat dan syariat. Apa itu konsekuensinya? Keyakinan yang telah mengakar, mendarah daging, yang sudah terpatri di dalam hati-hati sebagian kaum muslimin tadi, sehingga memunculkan konsekuensi minimal tiga. Pertama, berdusta atas nama Allah. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berdusta kepada para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Mari kita perhatikan. Yang pertama, berdusta atas nama Allah. Kenapa? Misalnya tentang kedustaan terhadap Allah, yaitu mereka melakukan pembagian agama menjadi hakikat dan syariat. Kalau itu dinisbatkan kepada agama, berarti dusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Dan malaikat Jibril turun kepada Nabi berapa kali tadi? Cuman 2 kali. Pertama turun mengajarkan syariat. Setelah syariat itu dijalankan, turun kedua mengajarkan hakikat. Lantas bagaimana dengan hadis? Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang bermurojaah kepada Nabi tentang Al-Quran. Itu. Jadi jelas tidak sesuai. Kemudian yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh telah menjadikan apa itu namanya khitmanul ilmi, menyembunyikan sebagian ilmu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana? Salah satu sifat yang beliau miliki, tabligh, menyampaikan. Bahkan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti belum menyampaikan ilmu batin, kalau itu ada hakikat tadi. Mari kita perhatikan Rasulullah dalam sabdanya, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, yuqarribukum ilal jannah, apa-apa yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan apa-apa yang menjauhkan kepada neraka, illa wa qad buyyina lakum, semua demi Allah sudah Rasul sampaikan kepada kita semuanya. Jelas Rasulullah orang yang paling tabligh, orang yang paling syidik, orang yang paling amanah. Itu enggak mungkin Rasul itu menyembunyikan ilmu. Itu makanya dia berdusta
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, konsekuensinya berdusta atas nama para sahabat, khususnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena para sahabat dianggap bahwa orang-orang sesat, orang-orang jahil atau bodoh tidak mengenal ilmu hakikat. Karena semua kan pakai syariat. Itu. Inilah hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi kesimpulannya, standar kebenaran adalah tidak ada thariqat atau jalan selain jalan yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah azza wa jalla, mencapai keridhaannya, surga dengan kemuliaannya, melainkan mengikuti atau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Jangan dipisah. Itu. Kemudian penulis akhuna Ustadz Yazid membawakan dalil man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis statusnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, berasal dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Ini gambaran yang pertama, definisi dan seterusnya. Kemudian tadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahumullah ketika melihat ada orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air dan seterusnya, kebanyakan orang adalah itu wali. Padahal menurut beliau itu orang itu disebut wali, standarnya apa? Standarnya adalah amalan itu menyelisihi atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau gitu kita melihat segala sesuatu harus punya standar. Standar kebenaran yang mutlak apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita ketahui. Kalau ia tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dengan As-Sunnah, dengan fahmi salafus salih, kemudian dia bisa terbang, bisa ini, bisa ini, bisa ini, apakah dia wali? Jawabnya iya. Tapi ingat, wali ada dua. Wali siapa? Wali Allah dan wali syaiton. Hati-hati. Walinya ya. Tapi apakah ia termasuk wali Allah atau termasuk wali syaiton? Mari kita perhatikan di antaranya Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi Allah, bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Tayyib, dari ayat ini kita akan turunkan
tafsir, pendapat-pendapat, penjelasan-penjelasan para ulama. Biar kita tahu standar wali Allah itu seperti apa. Yang kita kaji wali Allah aja, nggak usah wali syaitan, ya. Yang kita kaji kebenarannya aja. Baik, berdasarkan ayat tersebut, maka siapakah yang disebut dengan wali? Satu, orang yang beriman kepada Allah dan apa yang datang darinya, yang termaktub di dalam Al-Quran dan terkeluarkan atau terucap dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Yang kedua, memegang teguh syariat secara lahir dan batin, bukan dipisah. Yang ketiga, dia istiqomah, dibarengi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Keempat, continue dengan sifat ketakwil, ya, dalam muqaddimah Karamatul Aulia Al-Lalikai Dr. Ahmad bin Said Al-Ghadimi juz 5 halaman 8. Itu namanya wali Allah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahumullah menafsirkan yang disebut dengan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka itu akan menjadi wali Allah. Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 384. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah dalam kitabnya yang dikenal dengan Syarah Riyadhus Shalihin nomor 98, bahwa yang disebut waliullah menurut beliau ada 4 kriteria. Pertama, orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, merealisasikan keimanan dalam hati terhadap semua yang wajib diimani. Yang ketiga, merealisasikan amal solih dengan anggota badan dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan apa yang diwajibkan. Yang keempat, mereka mengumpulkan pada diri mereka kebaikan batin dengan keimanan dan kebaikan lahir dengan ketakwaan. Itulah wali Allah. Penjelasan yang sangat apik sekali. Kemudian yang keempat, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Bainal Auliya'ir Rahman wal Auliya'is Syaiton mengatakan, apa yang beliau katakan? Pertama, bukan termasuk wali Allah, melainkan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga beriman dengan apa yang dibawanya, yang ketiga mengikuti secara lahir dan batin. Kemudian yang keempat, barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan walinya namun tidak mengikuti beliau, maka tidak termasuk wali Allah, bahkan dia menyelisihinya dan dia termasuk wali syaitan. Jadi kalau begitu, sekali lagi standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Kemudian dibacakan tadi, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat 3 ayat 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Seorang ulama tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah, mengatakan, suatu kaum mengklaim mencintai Allah, lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Jadi orang yang mengklaim mencintai Allah, Allah turunkan surat 3 ayat 31, tanda cinta Allah adalah apa tadi?
ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kemudian mereka ibadahnya dengan cara meditasi dan menyepi, nyari tempat yang khusus, menyendiri. Katanya bisa lebih khusyuk kalau sendirian. Tapi kalau syariat gimana? Justru di masjid-masjid. Lihat salat wajibnya gimana? Di masjid. Kalau salat sunnahnya di mana lebih utama? Di rumah. Kenapa? Rumah kok perlu disolati? Biar bercahaya. Dan ingin tahu rahasianya? Mana ibadah yang bagus? Terbuka, yang terbagus atau tertutup? Ayo, mana yang terbaik? Ibadah itu dibuka atau tertutup? Bingung jawabannya. Ya? Lebih baik yang dibuka? Nanti nggak disebut riya? Atau yang lebih baik tersembunyi? Mana? Inilah penjelasan yang sangat apik. Maka ada amalan yang lebih baik dibuka, dan ada amalan yang lebih baik ditutup atau tersembunyi. Apa itu amalan yang lebih baik dibuka? Amalan-amalan yang sifatnya wajib. Itu. Jadi amalan-amalan yang sifatnya wajib itu lebih baik dibuka. Salat berjamaah di masjid. Zakat umumkan nggak apa-apa. Tapi jangan sedekah. Itu. Haji yang pertama nggak apa-apa orang lihat. Puasa Ramadan ketika jamaah diajak makan, kemudian mengganti qadha puasa bagi yang punya hutang, sampaikan aku sedang puasa wajib, nggak masalah. Jadi amalan-amalan yang sifatnya wajib itu lebih utama dibuka. Tapi amalan-amalan yang sifatnya sunnah di sini definisi fikih ya, adalah lebih utama disembunyikan. Contoh, salat sunnah lebih utama di masjid atau di rumah tadi? Di rumah. Sedekah lebih utama gimana? Disembunyikan. Lihat Rasul dalam hadisnya, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Mana mungkin itu hanya gambaran. Tapi maknanya sedekah itu lebih utama dirahasiakan. Ketika jamaah ibadah umroh lebih baik di-share di grup atau tidak? Jangan, itu ibadah sunnah. Ini di PP, ya doain ya biar selamat, mau umroh dan sebagainya. Jangan ya. Jadi mana yang lebih utama dibuka, mana yang lebih utama ditutup, sudah jelas ya jamaah ya. Biar kita itu punya ilmu jelas gitu loh. Kalau kita punya ilmu yang jelas itu jalan itu sangat terang sekali gitu. Wallahu a'lam. Bahkan saking ia pengen tidak diketahui oleh orang dengan cara meditasi atau dengan cara-cara yang lain tadi, menyepi, akhirnya sampai ia meninggalkan kewajiban yang sangat wajib. Apa itu? Sholat Jumat. Karena sholat Jumat nggak bisa sendiri. Itulah. Maka perhatikan, Anak akan berikan beberapa ancaman. Siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur syar'i, Rasulullah memberikan ancaman yang begitu banyak sekali. Anak akan berikan 3 saja. Yang disebutkan tadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Jurai, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan seterusnya melalui sahabat Abul Ja'd Amir bin Bakar. Man taraka thalath
barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena malas dan bukan karena uzur, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Lihat ancaman yang begitu tegas. Kemudian yang kedua dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man tarakal jumu'atu thalath min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali padahal bukan kondisi darurat, maka Allah akan kunci hatinya. Apa enggak takut seperti ini? Al-Munawi rahimahumullah menjelaskan makna Allah mengunci hatinya. Menutup, maknanya menutup dan menghalangi dari kasih sayang Allah. Itu maknanya. Di dalam Faidul Qadir jilid 6 halaman 133. Hadis yang ketiga, hadis ini dari Abul Ja'ad tadi, kita lanjutkan aja dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah tabaraka wa taala meridhai beliau. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah menjelaskan makna melemparkan Islam ke dalam punggungnya. Maknanya apa? Meninggalkan sholat Jumat itu tidak diperbolehkan. Orang yang melakukannya dalam bahaya besar. Jika ia melakukan dengan sengaja, menurut sebagian ulama, orang yang melakukannya bisa jatuh kepada kekafiran jika ia sengaja meninggalkan sholat Jumat. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai penutup, karena waktunya sudah ini, mereka kadang-kadang mengambil dalil, boleh lihat Nabi Khidir dia enggak menganut syariat Nabi Musa, berarti boleh dong mengambil syariat yang lain. Ini jawaban yang sangat apik sekali. Karena ini dialog, ya, dialog. Saya akan share ke salah Bu Dokter dan Akhi, tolong dikan. Ini jawaban dari biar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya. Mereka bertumpu kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Perlu diketahui mengenai perbolehnya Nabi Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa. Lihat, yang pertama, Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, apakah engkau Musa dari Bani Israel? Jawabnya iya. Berarti Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Sedangkan syariatnya Nabi Musa kepada siapa? Bani Israel. Itu sangat jelas. Ini sangat jelas. Sehingga kita jelas berbeda. Kedua, kalau Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Kalau Rasulullah untuk siapa? Seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi untuk jin juga. Dan Rasulullah Nabi penutup. Tidak ada Nabi lagi. Jadi siapa yang masih mengikuti
agama para nabi-nabi sebelum Rasulullah, ketika Rasulullah sudah dijadikan oleh Allah sebagai utusan dan penutup para nabi, dan ia tidak ittiba mengikuti nabi, masuk ke syariat Rasulullah, maka dia batal agama yang dianut itu. Nanti di kitab itu bisa dilihat di halaman 15. Ya, di halaman 15 itu sangat jelas sekali. Oleh karena itu, jadi tidak bisa disamakan syariat Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Rasulullah dengan umatnya. Jelas dua hal yang berbeda. Jadi orang yang menjadikan alasan seperti itu tentu tidak dibenarkan. Silahkan kalau mau dibaca fatwanya. Ya, tolong akhi dibacakan fatwa agar lebih jelas lagi. Fatwa Said Abdullah Al-Faqih. Soal, mengapa dibolehkan Nabi Khidir untuk tidak mentaati syariat Nabi Musa? Misalnya beliau boleh membunuh, boleh melubangi kapal hingga tenggelam, padahal dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Musa hal itu haram hukumnya. Jawab, Nabi Khidir adalah seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah berupa ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Kemudian Nabi ini menceritakan alasan-alasan di atas hal-hal yang Nabi Musa tidak bersabar dalam menghadapinya dan berkata, demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Syariat Nabi Musa alaihissalam ketika itu tidak berlaku untuk seluruh manusia, tidak sebagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Khidir diperkenankan untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dakwah Musa alaihissalam tidak kepada seluruh manusia, dan Nabi Khidir termasuk yang tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, aku melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadaku, yang engkau tidak tahu, dan engkau melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, yang aku tidak tahu. Mazmum Fatwa. Iya, jadi jelas ya, ma'asyarul muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Jadi inilah kajian kita pada hari ini. Masya Allah, sangat banyak sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui kajian ini. Semoga ilmu dijadikan berkah dan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.